Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Dogecoin dan juga ada Shiba Inu nantinya, tapi agak di belakang ya. Nah, pertama kita akan bahas dari Dogecoin-nya terlebih dahulu. Jadi, mudah-mudahan ada kabar baik ya untuk Dogecoin teman-teman. Nah anyway, langsung aja kita masuk ke dalam daily time frame-nya untuk si Dogecoin. Jadi mengingat analisis saya sebelumnya, saya sudah sampaikan ya bahwa si Dogecoin ini sebetulnya sih berdasarkan pergerakan sebelum-sebelumnya itu berpotensi naik sampai 1000%. Nah cuman pertanyaannya nih, apakah kali ini symmetrical triangle yang besar ini itu bisa nge-lead si Dogecoin ini untuk naik bahkan lebih dari 1000% atau hanya sekedarnya aja naiknya, oke? Nah, anyway teman-teman, perlu diingat bahwa walaupun let's say dia naiknya nggak sampai 1000% sekalipun, bukan berarti Dogecoin itu bukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak menarik gitu ya. Jadi let's say dia breakout dari area ini dan dia ada kenaikan. Anggaplah ya dia mengalami kenaikan kurang lebih sampai 0,35, itu sudah naik sekitar 40% guys. Ya, buat teman-teman nih yang istilahnya mendevelop aset kalian bertumbuh senilai 40%. Menurut kalian worth it nggak sih gitu? Ya kan itu yang jadi pertanyaan ya. Nah, sementara kalau misalkan dia failed, let's say dia gagal gitu ya, dan berbalik arah menuju ke invalidation level itu berkisar kurang lebih ya anggaplah ya kurang lebihnya 20-25% lah teman-teman ya. Tapi itu juga dengan catatan kalau kita greedy dan kita buru-buru ya, artinya takut ketinggalan alias FOMO. Jadi kita masuk sebelum posisinya dia udah confirm terjadi breakout ya. Itu berarti kan salah di masing-masing gitu ya. Dan otomatis kalau itu terjadi ya resikonya agak lebih tinggi. Tapi kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan kita bisa dibilang sedikit berspekulasi dan kita ambil agak lebih di bawah, misalkan di bagian bawah symmetrical triangle ini, dan seandainya dia turun, risknya kita itu hanya 10% ya, itu pun sudah di bawah invalidation level ya, udah ada selisih lagi dari 0,19 jadi 0,18 plus gainnya kalian lihat ya, kalau terjadi breakout itu bisa berkisar 70%. Nah untuk 1:7 menurut saya secara risk reward ratio itu udah bagus banget gitu loh. Artinya kalian meresikokan satu buah apel misalkan untuk mendapatkan 7 buah apel yang baru, istilahnya kan seperti itu. Itu misalkan kita contoh memakai perumpamaan sebuah buah gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ngelihat posisi sekarang, kira-kira apakah Dogecoin ini failed ya? Karena kita lihat kemarin itu sempat rally cukup signifikan, cukup kencang, tapi dia ke drop atau ke reject setelah testing area $0,27 ya. Karena sebenarnya kita juga bisa lihat di kisaran area ini kan terdapat sebuah resistance ya. Jadi idealnya memang kalau misalkan kita trading sekalipun, terutama di futures ya, pada saat kita mencapai area resistance, gak ada salahnya kita untuk taking profit sebagian dari trade-nya kita. Jadi kita secure dulu profit, sementara sisa posisinya teman-teman bisa geser stop loss-nya sehingga geser at least ke break even point lah ya, sehingga kalau misalkan market berbalik arah kita tuh bisa ke close dalam kondisi setidaknya balik modal gitu. Dan ingat loh teman-teman, karena 50% kita sudah secure profitnya di awal, jadi menurut saya ya kita masih win gitu. Dan setelah balik lagi sekalipun gak ada masalah, kita nanti sewaktu-waktu kita ngelihat dia breakout itu kita bisa re-entry lagi, dan menurut saya itu adalah yang namanya trading ya. Berbeda dengan istilah kita hopping gitu. Dalam arti kita masuk terus kita berdoa apapun yang terjadi di market, mau dia turun, mau dia break dari triangle-nya, udah kelihatan confirm gitu ya, bisa menuju ke bearish movement atau menuju ke downtrend, tapi kita masih fight, kita masih hopping dan masih berharap Doge ini masih bisa penguatan. Nah itu menurut saya adalah salah satu yang salah di dalam memanfaatkan trading gitu ya. Beda loh, hopping dengan trading itu adalah dua hal yang berbeda, oke? Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk kita lebih detail, jadi intinya gini teman-teman ya. Untuk time frame daily, kalau kalian mau memastikan ya istilahnya benar-benar aman, gak ada masalah, kalian tunggu dia closing candle ya, closing candle di atas area trendline ini dulu gitu. Jadi
biarkan dia closing dulu di atas, bener-bener confirm dengan satu buah candle yang closingnya confirm, baru kalian istilahnya memanfaatkan gitu. Nah itu menurut saya juga bijak. Dan lagi ini inget loh guys, ini adalah swing trade ya. Swing trade itu berarti bisa jangka panjang. Kalau misalkan kalian entry nih dalam tanda kutip swing trade, even dia udah close di atas dan kita letakkan stop loss kita misalkan di bawah area invalidationnya dia, dengan potensi target ya kurang lebih ini sepersatunya, lalu ini seperduanya atau 1/2-nya, dan terakhir all time high-nya ngejar sampai 1/6,3. Pertanyaannya, apakah Dogecoin itu akan ikut rally pada saat nanti Bitcoin mengejar new all time high-nya dia beserta dengan altcoin lainnya? Kalau misalkan demikian, maka menurut saya bukanlah suatu hal yang mustahil kalau Dogecoin nantinya dipump juga dan ikut kebagian kuenya juga, ibaratnya seperti itu. Oke? Nah, berikutnya saya akan lanjut ke time frame 4 jam ya. Ini untuk lebih clear aja teman-teman. Kalian bisa lihat ya untuk early analysis lah atau precaution lah ya. Jadi sebelum dia terjadi breakout di daily, sebelum confirm, kalian bisa lihat dulu sebenarnya dari time frame 4 jamnya. Nah, dari time frame 4 jamnya sendiri jelas ya kita kelihatan membentuk sebuah triangle juga anyway dari time frame yang lebih rendah. Kalian bisa lihat ya, saya hubungkan dua titik yang ada di area ini dan juga di bagian bawah sini. Oke. Nah, ada dua area dan di bagian bawah ada 3 area. Plus kalau kalian perhatikan dengan seksama, sebetulnya sih di kisaran area ini terbentuk sebuah neckline di mana terbentuk sebuah chart pattern yang mungkin sebagian teman-teman sudah menyadari ya, yaitu sebuah inverse head and shoulders ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa fokus utamanya adalah bukan pada patternnya, tapi kalian sadari proses yang terjadi dari inverse head and shoulders ini. Pertama teman-teman, jelas banget kita bergerak itu high, low, kemudian lower low, and then lower high, and then lower low lagi, dan terakhir lower high. Nah, semenjak area ini di breakthrough ya, atau bisa dibilang dia breakout dari area tersebut, Dogecoin itu berubah menjadi higher low, higher high, higher low, higher high. Ini sih belum higher high lah ya, kita bilang masih di same area atau same level. Jadi kurang lebih area ini dan ini itu masih sama. Cuman secara pergerakan itu sudah berbeda teman-teman. Ini adalah highest-nya terakhir, ini low-nya terakhir. Dan sekarang kita sudah menemukan higher low-nya kita beserta higher high-nya kita. Nah ini tuh sebenarnya sudah merupakan suatu konfirmasi bahwa market itu slow but sure itu sedang terjadi yang namanya proses transisi. Jadi sebelumnya dia turun, lalu at some point di area ini dia sideways ya, dan terakhir dia sudah breakout dan start going up. Nah tinggal kita menunggu aja nih teman-teman. Kalau misalkan dia dia breakout atas neckline atau resistance line yang ada di kisaran area tersebut, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin kita bisa ngelihat si Dogecoin ini kembali rally. Nah itu paling sementara untuk update saya seputaran si Dogecoin. Nah untuk Shiba ini singkat aja teman-teman kalau untuk Shiba ya. Jadi karena Shiba juga chartnya sebenarnya masih minim banget ya. Kalian bisa lihat ya, ini masih minim banget. Nah terakhir saya pengen sampaikan adalah area ini merupakan area akumulasinya Shiba ya. Ini udah cukup lama teman-teman. Artinya ketika market bertahan di atas area ini aja itu sebenarnya udah cukup bagus ya. Kita ngelihat sekarang dia bergerak sangat impulsif dan lalu membentuk semacam chart pattern ya. Sebelumnya ada chart pattern yang terbentuk seperti semacam symmetrical triangle, lalu terjadi breakout atas area tersebut membentuk semacam descending channel ya. Kalian bisa lihat ini sekilas membentuk semacam descending channel dan kita breakout kembali dari si descending channel. Sekarang kita membentuk lagi semacam ascending channel ya, bergerak cenderung ke arah atas. Nah overall sih teman-teman harus ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu symmetrical triangle ya, yang terbentuk pada overall pergerakan si Shiba ini ya. Kalian bisa lihat di sini kita membentuk semacam symmetrical triangle ya. Mungkin saya akan ambil dari bodinya ya, karena ini kan pergerakannya sangat fluktuatif ya, dan kita akan hitung dari body candle-nya dia. Nah, which means bagian bawahnya juga akan saya dekatkan ke bagian atas. Nah, ini kurang lebih teman-teman ya. Kalau kalian bisa ngelihat si Shiba ini bisa closing either di bagian atas daripada symmetrical triangle atau di bagian bawah dari symmetrical triangle, saya rasa keduanya sama-sama bisa dimanfaatkan ya buat teman-teman terutama yang lagi senang-senangnya nih trading di futures. Tapi ingat teman-teman harus selalu menggunakan stop loss dan selalu jaga manajemen risknya sehingga akun kalian itu nggak terkena likuidasi. Nah,
Untuk Shiba kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat dari symmetrical triangle-nya ini untuk sebagai patokan di awal. Dan untuk pergerakannya, kalau misalkan kita breakout dari symmetrical triangle, ini untuk bagian atasnya, maka kita berpotensi untuk testing ke area 0,39 0,0039 harusnya ya, kalau nggak salah per 1000 Shiba ya. Dan itu sendiri itu adalah merupakan area yang dekat sekali dengan kisaran tiang-tiang sebelumnya ya. Nih tuh kebentuk banyak tiang-tiang di kisaran area itu. Jadi menurut saya make sense kalau misalkan di area tersebut itu terdapat sebuah resistance yang cukup kuat, mampu menahan pergerakan si Shiba itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita gunakan Fibo eksternal, kita bisa lihat juga ada kemungkinan area tersebut, wow, ternyata guys, ini adalah confluence of resistance ya, dari 1.272 Fibonacci retracement sekaligus target area daripada symmetrical triangle itu sendiri. Nah, untuk bagian bawahnya, teman-teman bisa hitung atau bisa melakukan analisis dengan cara yang sama. Kenapa saya lebih hitung ke arah atas? Karena simple teman-teman. Saat ini kalau saya tanya, apakah tren Shiba ini cenderung penguatan atau pelemahan? Pasti mostly-nya teman-teman udah ngeliat ini sebagai uptrend ya. Nah, itu aja paling yang bisa saya sampaikan seputaran Shiba ya. Thank you very much for watching this video ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, baik itu Dogecoin maupun Shiba, itu bisa sama-sama memiliki manfaat yang baik untuk teman-teman ya, untuk referensi mungkin, atau mungkin untuk ya bisa dipakai untuk tata cara membacanya ya, untuk belajarnya mungkin gimana sih cara saya melakukan technical analysis, kan bisa lihat juga dari sini gitu ya. Nah, paling kurang lebihnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Once again, thank you very much for keep supporting this channel. I want to say thank you for all subscribers, terutama yang udah dukung saya dari awal-awal, bahkan dari under 100 dan under 1000 ya. I want to say thank you very much buat teman-teman yang udah support selalu channel ini. Jika kalian suka dengan konten yang saya buat, make sure kalian hit likes buttonnya, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian juga baru pertama kali nonton dan dirasa channel ini cocok untuk kalian. Oke, saya rasa itu aja. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya, and God bless everyone. Cheers.